kita kalau tadi itu hard tissue ya, jadi sistem osifikasi, maka kalau untuk sistem respirasi maka ini adalah soft tissue, dan ini tindakan-tindakan bedah yang relatif berbeda karena terkait dengan jaringan lunak. Nah, bagaimana kita melakukan tindakan operatif untuk sistem ini, maka ada beberapa hal yang mungkin menjadi persyaratan utama karena ini terkait dengan organ yang mereka tidak boleh berhenti. Jadi jantung maupun pembuluh darah, jantung maupun pulmo itu adalah organ yang tidak boleh berhenti, sehingga walaupun kita melakukan operasi pada area-area tersebut, kita tetap harus mampu menjamin bahwa organ tersebut tetap fungsional. Nah, oleh sebab itu untuk sistem ini kita membagi menjadi dua area. Jadi area yang dikenal dengan upper respiratory tract maupun juga lower respiratory tract. Jadi kalau upper itu mulai dari area cavum nasalis ya, dari daerah hidung sampai sinus sampai nasofaring. Nasofaring ini seringkali kalau mungkin Anda pernah melakukan tes swab ya. Nah, ini sampelnya diambilkan dari area nasofaring itu. Jadi sticknya untuk pengambilan sampelnya dilakukan dengan memasukkan ke dalam rongga hidung kita, dan itu area nasofaring. Dan kemudian juga palatum molar itu juga merupakan bagian dari sistem upper respiratory, dan kemudian laring yang terdiri dari kompleks hyoideus. Jadi Anda harus paham bahwa upper itu berarti mulai dari planum nasalis sampai dengan laring. Dari area berikutnya maka itu sudah masuk dalam lower respiratory. Jadi mulai dari trache, bronchus sampai dengan lobus pulmoner itu adalah area lower respiratory. Nah, oleh sebab itu kita mungkin juga bisa mengevaluasi gangguan-gangguan yang terjadi. Jadi gangguan yang terjadi itu bisa bersifat obstruktif, artinya ada sumbatannya, atau bisa juga bersifat restriktif. Jadi gangguan akibat keterbatasan fungsi. Jadi ini kalau Anda melakukan misalnya triase dalam kasus-kasus emergensi, maka Anda harus menjamin yang atas itu tidak terjadi. Jadi ABC ya, itu prinsip ABCD lah. Itu E-nya itu adalah airways, di mana saluran respirasi itu harus tidak terganggu, tidak tersumbat, tidak ada hambatan yang menyebabkan gangguan-gangguan dari pergerakan udara dalam traktus respiratory, dan itu yang kita kenal dengan obstruktif. Jadi sumbatan, dan itu bisa saja terjadi pada area planum nasalis, mulai kakean banyak discharge-nya ya, akeopile ya, itu juga sudah obstruktif itu. Kemudian ada granulasi, tumor, polip, bahkan mungkin deformitas akibat adanya perubahan-perubahan di daerah palatum, kemudian corpora aliena, kemudian juga mungkin scare dari trauma ataupun inflamasi abnormal. Kemudian juga ada yang bersifat restriktif, artinya terbatas. Pada kasus-kasus kronis ya, di mana kemudian pulmo itu mengalami fibrosis, jadi pneumosite-nya itu berkurang dan digantikan oleh fibroblast, maka fungsi dari pulmo juga akan menurun. Jadi kasus fibrosis, tentu saja juga sirosis ya yang lebih parah. Jadi fase fibrosis sampai dengan sirosis itu menyebabkan keterbatasan fungsi dari pulmo. Kemudian juga kompresi pulmoner. Jadi ada tekanan-tekanan. Jadi pulmo tidak mampu mengembang dengan baik. Pada kasus di mana ada komunikasi antara udara luar dengan rongga torak misalnya, kena tusuk, kemudian kena tembak, kemudian ada
luka-luka yang menyebabkan integritas dari kulit itu menurun termasuk juga dinding torak, maka itu bisa saja menyebabkan tekanan positif pada rongga torak dan itu menyebabkan kompresi. Jadi pulmo itu tidak mampu mengembang akibat tekanan positif pada rongga torak. Kemudian juga kondisi-kondisi patologis yang lain, pneumonia, odem pulmonum, kontusio, kemudian juga trauma, dan tentu saja semua aspek yang menyebabkan pulmo tidak mampu mengembang secara optimal. Jadi adanya akumulasi cairan ya pada rongga torak, hidrotorak misalnya, atau juga mungkin pada pleural effusion misalnya, itu akan menyebabkan itu restriksi dari fungsi pulmo. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bagaimana kita kemudian mengetahui apakah itu obstruktif, apakah itu restriktif, maka Anda bisa melihat dengan pengamatan dari bagaimana tipe respirasinya. Jadi kalau respirasinya itu gangguannya bersifat obstruktif oleh karena adanya sumbatan, maka biasanya akan berupa tipe respirasi yang pelan dan dalam. Jadi pelan dan dalamnya pun itu juga bisa dibedakan. Kalau itu pada upper respiratory, maka biasanya inspirasinya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi itu kalau adanya obstruksi di upper. Kalau obstruksinya di luar, maka di lower, maka yang terjadi adalah pada saat ekspirasi dibutuhkan effort yang lebih, baik itu dalam waktu maupun energi untuk mengeluarkan udara itu. Jadi inspirasi yang panjang dan dalam itu mencerminkan obstruksi di daerah upper respiratory. Ekspirasi yang panjang dan dalam itu mencerminkan obstruksi pada lower respiratory, apakah itu di daerah trachea, di daerah bronchus maupun juga di lobus pulmoner. Kemudian kalau restriktif, jadi ada keterbatasan fungsi, maka yang terjadi adalah respirasi itu menjadi cepat dan dangkal. Jadi dari pola tipe respirasinya Anda sudah bisa membedakan sebetulnya ini pola obstruktif apakah restriktif. Dan tentu saja kemudian auskultasi menjadi sangat membantu bagaimana kemudian Anda bisa melihat pola-pola inspirasi ekspiratoriknya, bronchial, alveolernya dan lain sebagainya, termasuk juga adanya suara-suara abnormal berupa crackless, wheeze maupun stridor. Jadi di sini Anda bisa melakukan pendalaman terkait dengan itu dan juga teknik-teknik yang lain, termasuk juga radiografi, endoskopi dan sebagainya. Tapi dalam aspek bagaimana kita mengidentifikasi abnormalitas pada sistem respirasi maupun kardiopulmoner, itu auskultasi akan sangat-sangat membantu. Nah, bagaimana kemudian tindakan bedah yang sering kita lakukan? Maka kalau itu pada area upper respiratory, Anda sering melakukan ini, terutama pada area golongan brachycephalic syndrome ya. Jadi hewan anjing-anjing yang memiliki kepala yang pendek ya, dan kemudian hidung yang pesek ya, mungkin golongan Peking, Maltese, kemudian juga bulldog dan lain sebagainya, itu seringkali mengalami kondisi ini yang dikenal dengan brachycephalic syndrome. Apa brachycephalic syndrome? Itu salah satunya adalah adanya stenosis dari planum nasalis. Jadi dari area-area lubang hidung ini, itu planum nasalisnya mengalami penyempitan. Kemudian yang berikutnya yang sering adalah palatumole,
yang sebetulnya adalah merupakan kelanjutan dari palatum durum pada area maksila ya, itu menjadi lebih panjang sehingga kemudian menimbulkan gangguan respirasi akibat palatum mola yang terlalu panjang dan menutup laring. Jadi ini dua hal yang sering terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Barangkali mungkin kalau itu yang terjadi pada planum nasalis ya, mungkin ini satu-satunya operatif yang kemudian kita tidak perlu menggunakan intubasi mungkin ya, tidak perlu menggunakan endotracheal tube. Jadi Anda bisa melakukan rebah ventral, kemudian dilakukan tindakan operatif untuk melebarkan. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian ini kan kondisi awal, saudara sekalian. Jadi lubang hidung yang sangat sempit, kemudian planum yang melebar, kemudian hanya memberikan space yang sangat kecil pada sinus nasalisnya, sehingga kemudian hewan menjadi kesulitan untuk bernafas akibat planum nasalis dan sinus nasalis yang terlalu sempit. Dan itu kemudian Anda melebarkan itu. Jadi di daerah planumnya ini yang kemudian di eksterpasio, di eksisi ya, untuk kemudian memberikan kemudahan dari hewan tersebut untuk bernafas dengan rongga hidung yang relatif lebih lebar dibandingkan dengan misalnya kalau kita lihat dari sebelumnya ya, ini di sini bagian kiri ini dia relatif lebih lebar dibandingkan yang kanan yang belum dioperasi. Yang ini juga harus dioperasi, sehingga kemudian Anda harus juga melakukan pengukuran. Jadi ini seninya untuk bedah di situ. Anda melakukan pengukuran dengan cara ngemal untuk mendapatkan lubang hidung yang optimal, baik itu dari aspek estetika maupun dalam aspek fungsional, sehingga tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit, karena memang ini dibutuhkan untuk dia bernafas dengan lebih baik. Jadi ini saudara langkahnya. Jadi dari apa yang sudah Anda ukur, kemudian Anda tinggal melakukan eksisi secara sederhana sampai bagian yang mengganggu ini. Jadi Anda sebenarnya bisa mengikuti pola dari ini ya, pola dari bentuk hidung ini yang mengikuti, sehingga Anda bisa melihat bahwa dengan kita mengukur dan kemudian memotong dan menghubungkan bagian yang terhambat ini, jadi dari bagian normalnya kemudian kita ikuti konturnya, kita anukan, maka bagian ini yang menghambat ini akan kita bisa ambil. Ini yang kemudian dilakukan, sehingga nanti kiri kanan itu dua-duanya akan Anda ambil dan kemudian melonggarkan respirasinya. Jadi bagaimana eksisinya ya, Anda cukup melakukan eksterpasio di area yang sudah Anda tandai ya, ini jadi sama, ini juga area yang akan diambil, kemudian Anda potong dan mungkin preparasi tumpul tetap harus dilakukan untuk menghindari proses hemoragi yang berlebihan, dan kemudian Anda lakukan penjahitan dengan menggunakan jahitan normal biasa, jadi jahitan simple interruptus ya, Anda sambil membentuk ngemal tadi, sehingga kemudian didapatkan lubang hidung yang ideal. Jadi ini langkah-langkahnya untuk melakukan itu. Yang penting kemudian bagaimana Anda bisa melakukan kontrol agar pasca operasinya itu tidak ada sumbatan, tidak ada obstruksi. Bisa saja mungkin karena ada gumpalan darah atau mungkin ada perdarahan yang Anda tidak kontrol, dan kemudian mungkin juga teriritasi, digaruk dan sebagainya. Jadi Anda betul-betul harus menjaga itu, dan kemudian kalau itu Anda bisa kontrol, maka mestinya pasca operasinya tidak akan ada masalah.
Yang berikutnya adalah palatum mola yang terlalu panjang, saudara sekalian. Jadi palatum mola yang terlalu panjang itu akan menyebabkan hambatan dari area laring itu, sehingga laring tidak bisa bebas untuk tempat udara masuk maupun keluar, karena pintu masuk dari proses inspirasi ekspirasi itu adalah laring. Jadi kalau faring adalah pintu masuk di dalam esofagus yang untuk sistem digesti, kalau laring adalah untuk sistem respirasi. Jadi Anda bisa melihat ini gambaran di mana kemudian dia menutupi area glutis maupun epiglutisnya, dan itu akan sangat mengganggu. Nah, untuk melakukan operasi di area tersebut, maka mutlak kita harus dibantu dengan intubasi. Jadi Anda wajib untuk memasang endotracheal tube, karena pasti nanti akan ada bisa saja hiperselivasi, bisa juga hemoragi, bisa juga odem dan lain sebagainya, termasuk inflamasi. Maka Anda harus jaga itu dengan menggunakan intubasi agar operasinya bisa berjalan dengan baik dan kemudian kita bisa nyaman untuk melakukan intervensinya. Sehingga ini kita siapkan aksesnya, dan ini memang dilakukan melalui oral ya. Jadi tidak kita lakukan pada bagian yang lain untuk bagaimana kita bisa memotong bagian yang panjang itu, yang kemudian bagian panjangnya nanti akan kita atur agar dia tidak menutupi area laring ini. Dan ini Anda lihat bahwa bagaimana kita mengukurnya itu dengan cara kita mengekstensi. Jadi palatum mola yang terlalu panjang itu ujungnya kita kita fiksasi dengan menggunakan benang ya, kiri kanan, dan kemudian kita tarik ke depan. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengukur seberapa jauh kita nanti akan memotong pada area ini. Dan area motong ini adalah area yang dimana tidak boleh dipotong terlalu pendek ya, tapi juga tidak boleh terlalu panjang. Jadi harus yang memadai sehingga kemudian fungsional dari proses respirasinya maupun proses digestinya tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kemudian sudah kita potong, jadi di sini Anda bisa memotong menggunakan kauter ya, bisa memotong dengan menggunakan blade biasa. Jadi kalau menggunakan kauter itu juga mempercepat proses, karena kauter sendiri bisa berfungsi sebagai hemostasis dengan thermal ya, dengan panas. Tapi ya harus hati-hati karena kita harus mampu mengendalikan jangan sampai nanti ada hemoragi pasca operasi akibat kita mengontrolnya hanya akibat adanya hemostasis karena panas, karena biasanya beberapa jam setelah itu efek dari diatermi itu akan hilang, maka biasanya pembuluh darah jika ada yang besar yang belum diikat itu tetap akan mengeluarkan darah. Jadi ini Anda harus pertimbangkan itu, dan kenapa kemudian dilakukan penjahitan. Jadi walaupun kita motongnya dengan menggunakan cutter dan itu perdarahannya tidak banyak, itu tetap kita harus jahit supaya nanti hemoraginya bisa kita kendalikan. Jadi beberapa jahitan yang dibutuhkan tergantung dari seberapa luas area yang kita insisi tadi, area yang kita extirpatio, area yang kita sisi ya, sehingga kemudian bentuk dari palatum mola yang terlalu panjang itu kemudian bisa paling tidak kembali normal seperti kondisi fungsional hewan-hewan yang lain, sehingga tidak menutupi area dari laring. Jadi ini Anda lihat juga bagaimana kita memasukkan
intubasinya ke dalam glotis yang kemudian menjamin sistem respirasi tetap bisa berjalan. Nah, jadi itu saudara sekalian, dan bagaimana kemudian kita kontrol proses itu agar tetap bisa kita kendalikan pasca operasinya, respirasi tetap bisa berjalan dengan baik, dan kemudian hewannya bisa segera pulih kembali. Ini gambaran dari laring. Jadi kalau tadi kita bagian yang lebih depannya, tapi ini bagian belakangnya adalah dari laring, di mana kemudian pada area-area kita ingin melakukan intubasi, maka Anda harus memasukkan endotracheal ini pada area glotis. Di sisi kiri kanannya, bawahnya ini adalah area dari epiglotis yang kita bisa jadikan patokan untuk melakukan intubasi, dan ini adalah gambaran dari komplek laring. Jadi komplek laring yang terdiri dari berbagai macam tulang rawan, tulang-tulang hyoideus ya. Jadi ada erythenoid, ada sterno, ada cricoid, dan berbagai macam penyusun yang lain, yang itu kita tahu adalah sebagai pendukung dari berfungsinya laring secara normal. Nah, kemudian gangguan yang lain yang seringkali kita butuh lakukan dengan tindakan operatif adalah paralisis dari laring. Jadi di sini adalah adanya disfungsi dari neuromuskular, sehingga hewan itu, laringnya itu tidak fungsional karena mengalami paralisa ya. Jadi bisa akibat dari polineuropati maupun miopati, dan itu bisa bersifat kongenital, sering didapatkan pada fase-fase di mana dia habis dilahirkan. Jadi akibat trauma, kemudian toksin, gangguan metabolik maupun miastenia gravis. Jadi ada relaksasi abnormal dari muskulus ya, sehingga kemudian ini. Dan bagaimana kemudian gejala yang Anda bisa temui? Ya paling tidak karena dia paralisis ya, jadi laringnya itu menjadi rileks, tidak ada tensinya, tidak ada pergerakan normal yang dibutuhkan pada saat inspirasi maupun ekspirasi, sehingga yang paling sering terjadi adalah stridor. Jadi ada suara-suara abnormal ya, yang seperti ngorok gitu ya, yang disebabkan oleh karena tidak fleksibelnya laring. Dan tentu juga ada dyspnea, ada sesak nafas, kemudian juga exercise intolerance, mungkin juga kolaps, cyanosis, dan lain sebagainya. Dan seringkali juga karena laringnya ini juga tidak fleksibel, maka ya mungkin ada gangguan-gangguan dari suaranya. Jadi suaranya mungkin tidak keluar, kemudian juga mungkin berubah tonasinya, kemudian juga adanya kemungkinan aspirasi, karena juga pasti keseimbangan antara inspirasi ekspirasi dengan proses menelan itu juga tidak akan tercapai, walaupun kita tahu bahwa secara otonom ini kombinasi yang sangat baik antara faring laring, sehingga pada saat misalnya makan, maka laring akan palatumolenya, dan kemudian makanan akan masuk ke dalam faring dan kemudian ke dalam esofagus. Dan sebaliknya kalau bernafas, maka area inspirasi ekspirasinya itu terbuka, dan ini terjadi secara otonom, tidak perlu kita atur. Nah, kalau terjadi paralisis ini, maka ada beberapa langkah.
Jadi langkah-langkah yang kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang juga sulit penanganannya. Pada saat operasinya relatif sebenarnya sederhana ya, karena kita bisa mencapai area-area tersebut dengan mudah secara ventral. Tapi kemudian juga sulit karena ini mencakup area-area yang sangat fungsional, sehingga kita mungkin akan mendapatkan penyulit setelah operasinya kalau kita lakukan dengan cara ventricular chordectomy, laryngectomy maupun castellated laryngos fissure. Jadi kita membuat lubang mengarah pada os arytenoid. Yang paling mudah dan ini relatif tidak terlalu mengganggu fungsional laring adalah lateralisasi dari arytenoid ini. Dan ini juga aksesnya juga tidak terlalu sulit dan pasca operasinya juga relatif menjamin bahwa laring tidak mengalami gangguan. Nah, ini yang pendekatannya bisa dilakukan melalui oral ya. Jadi di sini dengan cara melebarkan area-area vocal cord-nya untuk kemudian memperluas area tersebut, tapi mungkin juga akan mengganggu produksi suara yang dihasilkan. Dan ini ventricular chordectomy yang dilakukan dengan cara kita melakukan insisi pada ventral dari cervical mengarah pada os arytenoid. Jadi di sini Anda lihat relatif mudah untuk mencapainya karena juga agak di permukaan, cuman tindakan operatifnya dengan laryngotomi ini yang barangkali dampak pasca operasinya itu yang seringkali kita tidak bisa mengendalikan. Dan intinya kemudian bagaimana kita meluaskan area tersebut. Sehingga kemudian yang dilakukan dengan relatif lebih mudah adalah dengan lateralisasi os arytenoideus, di mana kemudian ini bisa dilakukan dengan lateral approach ya, jadi dengan rebah lateral, dan kita tentu saja setelah dilakukan intubasi pemasangan laryngoskop kita bisa mengakses daerah tersebut persis di area ventral dari vena jugular ya, di mana kita tahu vena jugular eksterna ini relatif superficial, cukup kita memberikan bendung pada daerah pangkal leher, maka vena jugular akan muncul dan kita insisi di area tersebut. Dan kemudian dari situ kemudian kita bisa mengekspos laring. Jadi kita lakukan preparasi tumpul sebisa mungkin dengan mempreparir os sterniohyoid dan sternocefalikusnya, dan kemudian kita mengakses area lateral dari os arytenoid ya, yang kemudian ini kita tarik ke belakang dan ke samping. Jadi di sini dengan kita menarik area lateral dari arytenoid itu, kenapa disebut dengan lateralisasi, itu juga secara fungsional akan menyebabkan area dari laring menjadi lebih luas. Dan ini relatif pasca operasinya menjadi lebih mudah, di mana kita cukup melakukan disartikulasi tadi untuk melakukan lateralisasi optimal itu cukup dengan menarik area dari artikulasi arytenoidnya diarahkan ke tepi dan ke belakang, sehingga dia akan terabduksi, akan kiri kanannya akan menjauh, dan itu tentu kita lakukan dengan dengan benang yang non-absorbable, karena memang digunakan untuk memfiksasi os arytenoid, lateralisasinya itu tetap terjadi. Jadi kita tidak menggunakan yang absorbable karena memang fiksasinya dibutuhkan secara permanen.
Dan itu mungkin juga sama kalau kemudian pada kasus-kasus di mana kita membutuhkan agar telinga misalnya ya, telinga yang patah itu kan dia jatuh terus itu. Maka untuk melakukan koreksinya, untuk mendirikan itu, maka kita melakukan tindakan operatif dan kemudian dengan cara melakukan traksi dengan memberikan jahitan dengan benang non absorbable yang memberikan fiksasi secara permanen di area tersebut. Dan kemudian kita jahit hutannya dan kulitnya. Dan kemudian penanganan post operatifnya itu kita berikan antibiotik, kita berikan kortikosteroid, dan juga kita usahakan agar hewan itu bisa dijaga untuk diam, tidak menyala ya. Ya sebaiknya cukup panjang, jadi kurang lebih 6 minggu. Untuk ya ini tergantung dari karakteristik hewannya. Kalau hewannya memang pendiam, tidak cerewet, ya mungkin tidak perlu sampai 6 minggu. Tapi kalau kemudian ternyata dia excited, kemudian berusaha untuk teriak-teriak dan sebagainya, maka tentu kita harus jaga jangan sampai nanti itu terjadi, karena kalau itu terjadi maka akan menstimulasi inflamasi, akan menjadi sangat panjang dan hasil operasinya nanti tidak terlalu bagus. Kemudian juga berikutnya adalah tracheotomi. Jadi ini kalau kemudian ada obstruksi pada upper respiratory tract yang mengancam kelangsungan hidup ya. Jadi sekalian, jadi biasanya mungkin ada sumbatan pada area-area di upper respiratory ya. Jadi mungkin bisa saja di area nasalisnya, mungkin juga bisa tersedak mungkin ya di laringnya dan sebagainya. Maka di sini dilakukan proses tracheotomi. Jadi insisi pada trachea, di mana kemudian kita memasukkan kita menginsisi bagian tengah dari trachea dan kemudian kita pasang tracheotomi dengan cara operatif ya, di mana kemudian kita bisa membantu agar obstruksi itu bisa segera dihilangkan. Jadi di sini langkah-langkahnya tentu kita betul-betul harus masuk pada trachea, dan itu bisa kita tes dengan cara kita memasukkan siring ya, yang di dalamnya sudah ada NaCl fisiologisnya. Nah begitu kita masukkan, tapi sebenarnya mudah sekali karena Anda meraba bagian ventral dari medial cervical itu biasanya sudah ada di daerah trachea. Nah yang perlu dijamin bahwa betul-betul itu masuk intraluminalnya trachea. Kalau dia betul sudah masuk, maka untuk menjamin itu, maka begitu Anda aspirasi, Anda tarik spet yang yang sudah ada air NaCl-nya itu, maka akan ada gelembung udara yang masuk ke dalam siring tadi, maka berarti itu betul-betul masuk ke dalam trachea. Kemudian kita lakukan insisi pada bagian ventral dari midline, dan kemudian kita bisa menggunakan hemostat untuk melakukan pelebaran ini. Jadi ini kalau bagian kranial ya, jadi mengarah ke kepala, ini mengarah ke rongga dada, maka biasanya kita lakukan di area intertrachealis ini di sekitar trachea 4 dan 5. Ini yang kita lakukan insisi untuk area tersebut. Nah, tubing tracheotomi yang kita lakukan ada bermacam-macam ya, dan Anda bisa memilih yang sesuai, yang kemudian tidak mengiritasi dan menyebabkan respirasinya bisa secara optimal dilakukan. Ini tindakan operatif yang kita lakukan. Jadi ya mungkin kalau di lapangan Anda mungkin tidak bisa menyiapkan ini karena kondisi emergensi seringkali menuntut kita mungkin tidak bisa melakukan persiapan secara aseptis ya, terutama kalau kemudian ada obstruksi yang
yang harus segera dilakukan, maka paling tidak Anda harus mampu untuk menjamin bahwa kita lakukan secara aseptik. Jadi kalau syukur-syukur kita bisa menyiapkan area operatifnya, kita bisa bersihkan bulu-bulunya, kemudian kita bersihkan juga dengan povidone iodine, dan kita persiapkan untuk lapangan operasinya sebaik-baiknya, maka kemudian kita bisa melakukan insisinya. Jadi insisinya ini persis pada bagian midline dari area midline medial dari cervical, di mana ini rebahnya adalah rebah dorsal ya, dan kemudian Anda bisa mencapai pada area intertrachealisnya, dan kemudian Anda bisa bantu dengan melakukan stay ligatur pada area dari ring trachealnya itu untuk melebarkan. Nah, kalau kemudian Anda bisa seperti ini, jadi kita berikan stay ligatur, stay sutur ya, untuk menarik dan melebarkan area tersebut, dan kemudian tubing tracheostominya kita masukkan, dan kemudian kita bisa fiksasi. Jadi ini posisi yang bisa dilakukan. Jadi memang tergantung dari bagaimana kita, yang baik saudara sekalian adalah bagaimana kita bisa memposisikan agar tidak ada iritasi, tidak ada kontak antara area ini dengan dinding-dinding luminal dari trache, dari termasuk juga tidak terlalu merusak ring trachealnya. Nah, yang dilakukan ini memang sebaiknya tidak terlalu lama. Intinya bahwa kita melakukan pertolongan pertama untuk menjamin respirasinya bisa, obstruksinya bisa hilang. Dan ini memang sebaiknya tidak lebih dari 6 jam. Ini tadi langkah-langkahnya, dan bagaimana kemudian kita melakukan insisi pada ring trachealnya. Nah, saudara sekalian, jadi barangkali yang penting adalah bahwa kita pada saat melakukan insisi ini juga Anda harus menjamin bahwa ring tracheal ini tetap bisa fungsional. Jadi jangan sampai nanti setelah kita tracheostominya sudah selesai, kemudian malah terjadi kerusakan pada ring tracheal ini. Jadi Anda bahwa ini harus punya awalnya bahwa ini adalah hanya emergensi, hanya sementara untuk membuat respirasinya tidak obstruktif lagi. Dan kemudian dilakukan jahitan sesuai dengan yang Anda insisinya, jadi bisa 4 atau 5 jahitan. Kemudian juga bisa kita lakukan kondisi permanen. Jadi permanen itu artinya memang kalau biasanya seringkali mungkin ya ada neoplasia yang sulit untuk dieksisi, yang menyumbat sinus nasalis atau bagian-bagian di kaudalnya, maka kita bisa juga membuat tracheostomi secara permanen, dan lubang ini tetap akan terbuka seumur hidup ya, bisa saja dilakukan seperti itu. Sehingga kemudian bagaimana kita membuat lubang itu terfiksasi secara permanen, dan biasanya dengan melakukan insisi dengan bentuk H berdiri ini ya. Jadi Anda insisi, kemudian tepi-tepinya dikatupkan
pada area-area kutanusnya, sehingga ini betul-betul menjadi suatu lubang yang permanen. Kemudian juga bisa juga kita menghilangkan sebagian dari ring tracheal. Jadi kalau ring trachealnya dalam kasus misalnya kolaps trache yang kemudian kita tidak mampu untuk merekuperasi lagi, maka kita bisa juga menghilangkan 1 atau 2 ring tracheal, tapi usahakan tidak terlalu banyak yang diambil karena bagaimanapun ini kan akan menjadi lebih pendek. Kita harus mengkondisikan agar anastomosis pertemuan antara atas dan bawah ini tetap bisa terjadi, sehingga ya kita hanya mengambil bagian-bagian yang memang secara absolut sudah mengalami kerusakan ya, jadi tidak bisa dibantu lagi. Dan kemudian kita yang penting saudara sekalian bahwa bagaimana kemudian kita menyatukan sisi yang sehat itu adalah dengan cara kita menginsisi separuhnya ya, dari bagian yang sehat itu baik bagian atas maupun bagian bawah, yang kemudian kita akan pertemukan bagian separuh-separuh tadi akan menjadi 1 ring tracheal baru. Itu pada kasus reseksi maupun anastomosis akibat reseksi yang kita lakukan pada 1 atau 2 ring tracheal yang nekrosis. Kemudian ada rongga torak. Di rongga torak ini tentu kita tahu bahwa di situ ada bagian-bagian trachea toraksik, ada area-area bronchus, ada bronchioli, dan tentu ada lobus-lobus yang cukup banyak. Dan kenapa kemudian pada saat Anda melakukan radiografi pada rongga torak, yang Anda dapatkan adalah area torak yang radiolucens, karena memang dominasi area tersebut adalah didominasi oleh lobus pulmoner yang terdiri dari berbagai macam lobus, kranial, medial, kaudal, aksesorus dan sebagainya, kiri dan kanan, dan juga 1 organ dengan densitas yang tinggi yaitu jantung. Ini komponen itu. Nah, langkah yang sering kita lakukan yang pertama adalah torakosentesis. Jadi torakosentesis ini adalah dengan cara mengambil cairan maupun udara yang terakumulasi pada rongga pleura maupun dalam rongga torak. Jadi di sini saudara sekalian, pada kasus di mana kemudian ada udara yang terperangkap, apa itu ya? Tolong yang Siti Khadijah ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang sering kita lakukan ini adalah torakosentesis, bagaimana kita kemudian membantu respirasi, membantu mengurangi tekanan intratoraks yang kemudian menyebabkan adanya kolaps ataupun juga atelektasis dari pulmo akibat udara maupun cairan. Dan ini seringkali kita lakukan kalau itu udara, maka kita lakukan pada space interkostal 7 dan 8. Jadi di mana bisa kita lakukan melalui medial torak. Jadi pada posisi lateral rekombensi, ya, maka kita ambil bagian tengahnya di space interkostal 78. Dan kalau dia ventral rekombensi, jadi tertelungkup, ya kita ambil pada sepertiga bagian dorsal dari interkostal 78. Itu karena udara kan selalu mengarah pada bagian atas ya, sehingga Anda bisa melakukan ini
dalam kondisi baik itu lateral rekumbensi maupun ventral rekumbensi. Kemudian juga kita bisa kalau itu cairan, maka kita juga bisa melakukan itu pada setengah bagian ventral torak. Jadi apakah itu lateral maupun ventral rekumbensi, kita lakukan pada setengah bagian dari ventral torak. Nah, di sini karena kita tahu cairan pasti akan mengarah pada bagian bawah, berbeda dengan udara. Dan kita bisa menggunakan butterfly needle dengan 3-way stopcock dan siring. Dan kemudian kita tusukkan needle ke arah depannya, mengarah pada koste di depannya. Jadi ini kan kita lakukan pada space intercostal 7-8, berarti koste yang 8 yang bagian belakang itu kita lakukan di depannya dari koste bagian 8 pada saat masuk. Tapi begitu itu masuk pada lapisan-lapisan, maka itu kita arahkan ke bagian belakang dari koste yang ke-7. Jadi di sini karena apa? Karena bagian pembuluh darah itu rata-rata kita dapatkan pada area di bagian depan ya, sehingga kemudian kita harapkan kita tidak akan memotong pembuluh darah vena maupun arteri kostalis yang interkostalis yang ada di situ. Nah, jadi saudara sekalian ini, jadi di sini bagian di mana kita memasukkan, kemudian kita arahkan 45 derajat ke depan, sehingga kita bisa tidak menghindari, tidak akan masuk pada bagian depan dari koste yang ada di depannya ini, berarti bagian belakang dari koste 7 atau bagian 8 dari ini, karena pembuluh darah itu selalu terletak persis di kaudal dari setiap koste. Jadi kita masuknya dari koste yang belakangnya ya, ini koste 8, ini koste 7, dan kemudian jadi dia jarumnya kita letakkan di depan dari koste 8, dan baru kemudian pada saat ke dalamnya kita arahkan ke depan dengan membentuk sudut 45 derajat. Sehingga area ini area yang pasti dia akan kita tusuk karena persis di daerah kaudal dari koste di depannya. Dari setiap koste bagian belakangnya itu selalu ada pembuluh darah, baik vena maupun arteri, yang itu begitu kita insisi di sini pasti akan terjadi perdarahan hebat. Kita insisi di sini pasti akan ada perdarahan hebat. Kita insisi di sini akan ada perdarahan hebat. Itu karena setiap pembuluh darah terletak di daerah kaudalnya itu. Jadi di sini, nah kalau kemudian sudah masuk, maka biasanya hambatan itu akan hilang. Jadi Anda akan bisa mengaspirasi udara dengan baik, sehingga teknik untuk mengetahui apakah betul-betul sudah masuk ke dalam kafum yang ada udaranya itu bisa Anda lakukan sama seperti pada trache. Jadi pada trache itu kan kita menggunakan siring yang sudah ada NaCl-nya. Itu juga sama. Jadi begitu kita merasa sudah masuk, maka kita aspirasi itu udara akan mengisi siring tersebut, artinya bahwa dia sudah masuk ke dalam rongga torak. Dan kemudian ini bisa dilakukan pada beberapa tempat terpisah untuk meringankan akumulasi yang terjadi tadi. Kemudian juga kita bisa melakukan torakostomi yang biasanya untuk tujuan-tujuan irigasi ya saudara sekaliannya. Jadi kalau kemudian ada perdarahan atau pasca operasi, kemudian juga mungkin untuk menghindari akumulasi dari darah maupun cairan yang dihasilkan setelah lobektomi, maka kita bisa melakukan pemasangan dari torakostomi dengan menggunakan tubing, dan itu prinsip sama, bahwa untuk itu kita
jangan melakukan insisi dinding torak langsung pada insisi yang langsung dengan kulit. Jadi di sini kita bisa memberikan contoh bahwa ada 2 space dari koste. Jadi kalau insisi kulit kita lakukan di kaudalnya, jadi misalnya di koste 10 misalnya, baru kemudian ini kita melakukan preparasi setelah sukutan kita preparir ini insisi interkostalisnya itu kita lakukan pada koste 78. Jadi di sini ada semacam penahan dan tidak ada insisi langsung pada area insisi antara kulit dengan interkostalisnya. Jadi kita berikan space 2 koste, jadi mungkin sebaiknya insisi awal itu kita lakukan pada koste 10 yang kemudian nanti Anda bisa mendorong cubingnya untuk diarahkan pada area space interkostal 78. Nah, baru kemudian kita lakukan insisi kecil untuk memasukkan cubing tadi ke dalam ini. Dan ini kemudian bisa digunakan untuk irigasi pada berbagai keperluan pasca operasi rongga torak. Jadi di sini akses interkostal untuk torakotomi pun itu juga bisa berbeda-beda, saudara sekalian, tergantung kebutuhan dari operasi kita. Jadi kita ini kan bisa saja kita melakukan operasi untuk area-area jantung dan perikardnya, untuk pulmu, untuk esofagus yang regiotorak, juga mungkin di daerah vena cava caudal. Ini adalah bagian-bagian di mana kita bisa mengakses dengan lebih dekat terkait dengan tujuan operasi yang kita lakukan. Demikian juga lobektomi kalau kita ingin melakukan pada bagian kranial, intermediate maupun caudal, ini kita sesuaikan insisinya di interkostalnya sesuai dengan posisi yang terdekat sehingga mudah untuk diakses. Nah, kemudian untuk tindakan operatif pada kavum torak itu kita bisa lakukan operasi dengan open surgery ya, dengan open torak, dengan melakukan insisi interkostalis, atau bisa juga pada area sternum, tergantung dari kebutuhan itu. Dan biasanya kita jarang sekali memang melakukan ini pada pets animal, karena memang operasinya sih mungkin tidak terlalu sulit, tapi pasca operasinya ini yang barangkali complicated dan mungkin juga membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar untuk maintenance pasca operasinya, sehingga biasanya pemilik kalau mengalami ada gangguan-gangguan yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah, yaitu menganukan dengan terapi pengobatan. Kalau memang harus menggunakan paliatif ya dilakukan paliatif, tapi jarang sekali mereka memilih untuk melakukan operasi pada jantung maupun pada pembuluh darah karena pembiayaan yang memang lebih mahal dan pasca operasi yang lebih complicated yang dibutuhkan kerelaan dari pemilih untuk betul-betul ini. Kalau orang kan kita tidak mungkin ya kemudian gangguan-gangguan tersebut kemudian dietanasi, kan nggak mungkin. Tapi kalau hewan barangkali pemilik juga mempertimbangkan seberapa mahal biaya untuk anugen. Tapi paling tidak Anda pahami bahwa kita bisa melakukan lobektomi dari sebagian dari lobus atau total lobus ya. Total lobektomi bisa saja dilakukan. Biasanya kalau ada neoplasi, ada torsio, ada abses, kemudian juga pneumotoraks spontan yang menunjukkan bahwa memang ada disfungsi, ada ada mungkin kebocoran dari lobus akibat jaringan yang rusak dan sebagainya, sehingga kemudian gasnya itu keluar masuk ke dalam kavum torak, mungkin juga akibat trauma. Nah, di sini tentu dibutuhkan peralatan mutlak yang harus disediakan. Nah, jadi tidak sama dengan pada abdomen ya. Jadi abdomen mungkin Anda membutuhkan peralatan-peralatan yang relatif tidak terlalu sophisticated untuk itu. Tapi kalau untuk kavum torak, maka paling enggak torakostomi tubing harus disiapkan.
ada anestesi induksi, berinhalasi tentu saja berarti menggunakan mesin anestesi dan juga intubasi endotracheal tube, kemudian juga ventilator dan monitor terkait dengan kardiopulmonernya ini menjadi sangat penting. Nah, saudara sekalian, dalam kasus di mana kita melakukan open thorax, baik itu melalui lateral ya, melalui interkostal maupun sternum, maka dibutuhkan retraktor khusus venous septo ini. Jadi ini khusus memang untuk rongga torak untuk bisa memberikan peluang kita melihat lapangan operasi dengan lebih baik tanpa dihalangi oleh koste maupun dihalangi oleh sternum. Jadi di sini kemudian ini adalah sternal show yang bisa kita gunakan untuk menggergaji, untuk memotong sternum yang memang dibutuhkan. Dan ini kalau kita ingin melakukan torakotomi pada lobus pulmoner di area tertentu tergantung, maka ini misalnya kita pada lobus medial ya, di sini kita atau mungkin bagian lobus dari sedikit bagian dari kaudal, kita bisa dilakukan di interkostal 56 dan kemudian diusahakan melakukan preparasi tumpul seoptimal mungkin. Kalau tidak ya memang dilakukan preparasi tajam, jadi dilakukan insisi pada area-area muskularis yang yang ada di daerah dinding torak, itu jadi latissimus dorsi, kemudian juga pectoralis, musculus pectoralis, serratus ventralis, kemudian sampai dengan yang lebih dalam lagi. Jadi di sini kita lakukan itu, dan penggunaan diatermi itu juga menjadi sangat membantu karena perdarahan-perdarahan spontan, terutama perdarahan kapiler itu bisa kita minimisir. Nah, kalau kemudian sudah kita lakukan insisi pada muskularis yang mendukung area-area dinding torak tadi, maka kita bisa mencapai space interkostalisnya. Jadi kalau sudah mencapai space interkostalisnya, maka kemudian kita juga bisa insisi pada area tersebut. Jadi insisinya kembali lagi lebih mengarah pada bagian kranial dari koste yang di belakangnya. Jadi kalau ini koste 56, maka insisinya jangan dilakukan pada area kaudal dari koste 5, tapi area kranial dari koste 6. Jadi memang di belakangnya koste 5, tapi lebih mendekati bagian kranial dari koste 6. Itu untuk menghindari perdarahan, sehingga kemudian setelah itu kita langsung bisa mendapatkan gambaran dari lobus yang kita tuju, baik itu medial yang memang kita tuju, mungkin juga sebagian dari lobus kranial dan lobus kaudal. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan tadi, setelah kita melakukan insisi, maka venous septonya kita pasang. Jadi ini venous septo itu seperti tang Inggris ya, kunci Inggris. Kunci Inggris itu begitu kita putar, nanti dia akan melebar, atau juga kalau kita putar berlawanan dengan jarum jam, ini akan mengecil. Nah, kita lebarkan sesuai dengan area operatif yang kita inginkan. Jadi kalau kemudian kita sudah mendapatkan area operatifnya, maka dilakukan langkah-langkah persiapan untuk melakukan eksisinya, dan tentu saja dengan teknik hemostasis yang baik. Baik itu dengan menggunakan teknik sutur, teknik clampage. Tapi teknik clampage itu lebih untuk kemudian bagaimana kita bisa menghindari adanya perdarahan difus yang terjadi. Tapi yang penting adalah teknik hemostasis dengan kita menjahit terutama bagian yang tinggal, bukan daerah yang dieksisi. Jadi bagian yang tinggal betul-betul nanti tidak ada risiko
adanya inhibisi, adanya kebocoran, yang itu kita harus hindarkan. Nah ini yang walaupun mungkin tidak ada kebocoran, kadang-kadang produksi dari cairan-cairan intratorak itu juga tetap tinggi. Sehingga kenapa thoracostomy tube-nya itu bisa dipasang selama beberapa waktu untuk mengurangi akumulasi darah maupun cairan. Nah kalau kemudian kita sudah menjamin hemostasis kita pada area yang akan diisi itu bagus, maka kemudian kita bisa memotong pada area antara klem itu dengan hemostasis yang kita lakukan. Jadi kita kita usahakan tidak memasang doyen apakah yang lainnya forceps-nya itu kita usahakan tidak kita pasang pada area yang sehat yang memang akan kita tinggal. Karena apa? Karena kalau kita pasang klem maka itu ada kemungkinan akan merusak jaringan sehat tadi, sehingga yang prinsip adalah teknik hemostasis dengan jahitan yang kita lakukan itu betul-betul menjamin tidak akan ada inhibisi, tidak akan ada diffuse dan sebagainya, dan kemudian baru kita potong bagian yang patologis tadi, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan jahitan-jahitan untuk menjamin bahwa tidak ada area terbuka pada jasa. Jadi Anda bisa menggunakan jahitan inverted ya, apakah itu Parker, apakah jahitan Lambert ataupun Cornell dan lain sebagainya. Jadi ini cukup banyak pilihannya. Nah, yang penting saudara sekalian bahwa kita harus melakukan teknik hemostasis yang baik, kita harus melakukan baik itu pada area vaskularisasinya maupun pada bronchial tree-nya, itu kita jamin betul bahwa ini kita lakukan hemostasis yang baik sebelum kita lakukan eksisi dari jaringan yang ada, dan kemudian dilakukan penjahitan kembali dari muskulus-muskulus yang tadi sudah kita lakukan reparasi, yang sudah kita. Jadi kita tidak mengambil dan tidak memotong koste ya. Jadi kita hanya menguakkan, karena koste ini relatif dia elastis ya. Kita hanya menguakkan dengan Venusito forceps tadi. Nah kemudian setelah itu kita kembalikan, kita jahit lapis demi lapis untuk kemudian dilakukan perawatan post-op. Setelah penjahitan itu kita lakukan lapis demi lapis sampai dengan sebutan dan kulitnya. Dan kemudian treatmentnya ya tentu kita harus kontrol. Jangan sampai terjadi hipotermi, hipotensi, karena ini terkait dengan kardiovaskuler ya. Jadi ini semuanya kita kontrol. Drainasnya ini kita lakukan paling tidak setiap jam selama 4 jam pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan drainase yang lebih jarang tapi frekuen ya. Jadi 4 jam sekali. Dan thoracostomy drain tadi yang kita pasang itu kita bisa lepas jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi, di mana sudah tidak ada akumulasi udara, tidak ada akumulasi cairan maupun darah, dan kepentingan-kepentingan evaluasi sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian treatment post-op-nya ya dilakukan pemberian analgesik ya, dan juga obat-obatan lain yang dibutuhkan, baik itu antibiotik, kemudian juga treatment penunjang, dan juga mungkin premedikasi untuk menjaga agar aktivitasnya tetap bisa dibatasi, tetap bisa dilakukan. Baik, saudara sekalian, jadi itu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan.
Mohon izin dalam kafum torak, apakah itu tidak menimbulkan kolaps ya dok? Prof. Tidak, karena kan tadi kalau kita melakukan open thorax maka dibutuhkan ventilator. Nah, ventilator itu yang kemudian kita bisa memberikan tekanan positif untuk pulmo itu tetap bisa fungsional. Jadi ini mutlak dibutuhkan. Kalaupun tidak, maka Anda harus memasang intubasi dengan menggunakan ambu bag. Jadi ambu bag itu Anda bisa bantu dalam 1 menit itu berapa kali Anda harus mendorong ambu bag itu agar inspirasi ekspirasi minimal itu tetap bisa dijaga. Dan Anda jangan sekali-sekali melakukan open thorax, membuka atau membuat lubang atau insisi pada area thorax kalau Anda tidak menggunakan intubasi. Karena apa? Karena pulmo berfungsi normal itu kalau tekanan intratoraks negatif. Jadi kita bisa bernafas dengan nyaman karena tekanan rongga toraks kita itu negatif, sehingga kemudian kita inspirasi juga bisa nyaman. Kemudian ekspirasi itu lebih banyak didukung oleh pergerakan dari koste, pergerakan dari diafragma yang kemudian mendorong pulmo menjadi lebih mengecil. Jadi bukan akibat tekanan udara intratoraks. Tekanan udara intratoraks itu negatif, sehingga kita nyaman. Tapi begitu tekanannya positif, bisa karena cairan, bisa karena udara, maka pulmo akan sangat sulit. Jadi kita akan sesak nafas, itu karena pulmonya tertekan oleh udara yang tekanannya positif. Oleh tekanan positif dari toraks karena cairan misalnya. Sehingga kenapa hewan yang mengalami effusion pleural, ada tekanan akibat cairan pada pleura yang tinggi, itu pasti sesak nafas karena pulmonya tidak berfungsi dengan baik. Para penderita jantung ya, gangguan jantung juga sama akan sesak nafas karena kemudian ada tekanan positif akibat cairan maupun udara yang ditemukan itu. Sehingga kalau kemudian Anda ingin membunuh seekor hewan, Anda cukup membuat lubang pada dinding toraknya, karena begitu ada udara yang masuk ke dalam, maka tekanan positif itu akan kita dapatkan dan pulmo akan mengalami kolaps atau atelektasis. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali membuka toraks kalau tidak menggunakan ventilator. Itu ya Winda ya? Iya Prof. Berarti setiap kali melakukan drainase, apakah ventilator itu harus selalu terpasang? Kalau gini, ventilator itu kita memang gunakan untuk menjaga dan mengontrol sistem respirasinya dengan bagus. Sehingga kenapa tadi pada saat kita memasang thoracostomy tube-nya, kenapa kemudian kita tidak boleh melakukan insisi lebar pada intertoraks. Jadi dan kemudian insisinya kan bertingkat. Jadi insisi pada area kulit maupun subkutan itu kita lakukan pada koste yang lebih ke bawah, lebih belakang. Jadi kalau misalnya sekarang thoracostomy-nya ingin kita masukkan di koste 78 misalnya ya, maka Anda tidak boleh melakukan insisinya di 78, Anda lakukan insisinya di koste 10. Karena ada 2 koste yang dianukan, itu salah satunya adalah sebagai hambatan, sebagai resistensi agar tidak ada tekanan dan kontak langsung pada rongga toraks. Sehingga kemudian begitu kita sudah menginsisi pada area cutaneus maupun subkutan di koste 10, maka kita bisa preparasi tumpul mengarah pada koste ke 78. Dan ini juga kita membuatnya bukan insisi yang lebar, tapi cukup untuk kita melakukan preparasi tumpul, memungkinkan thoracostomy tubing kita itu bisa masuk. Sehingga lubang itu bukan lubang yang sangat besar, mungkin hanya beberapa mili ya, untuk cukup kita bisa memasukkan tube itu. Sehingga begitu kita tidak membutuhkan, maka begitu kita tarik
kita kalau memang diperlukan menjahit, cukup menjahit matras silang 1 di area tersebut. Dan ini resistensinya itu didukung oleh di samping insisi yang kita lakukan pada koste yang lebih belakang, tapi juga oleh kulit dan subkutan yang ada di situ, karena pada saat mencapai situ kan kita tarik sedikit kulitnya itu, tapi sebenarnya area insisinya tetap di belakang. Jadi tidak akan mempengaruhi tekanan negatif yang ada pada rongga toraks. Itu ya. Iya. Termasuk juga dibutuhkan untuk irigasi, untuk aspirasi ya, itu sama. Jadi Anda jangan melakukan insisi pada tempat yang sama, tapi lakukan pada 2 koste di belakang dari area yang kita ingin masuk dalam kafum torak itu. Iya. Itu ya, Prof, Winda, terima kasih banyak, Prof. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, ini kelompoknya Tiara. Silakan presentasi apa, Tiara? Kasus prolapsus rektum, Prof. Ya, silakan. Ya. Kondisi emergensi kadang-kadang mungkin tidak di anestesi ya. Ya, pada orang pun kan juga sama. Biasanya dilakukan insisi segera pada area di mana kita bisa membantu respirasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi paling tidak mungkin kalau memang di lapangan juga mungkin kan seringkali kita tidak siap-siap anestesi ya. Tapi yang ada adalah pisau, yang ada adalah mungkin pisau pun bukan pisau operasi. Jadi kalau kemudian Anda di klinik, nah barangkali mungkin Anda bisa menggunakan anestesi regional maupun lokal. Jadi bisa Anda lakukan secara infiltratif, karena sebenarnya kan daerah trachea kan permukaan sekali. Jadi kalau kemudian sama seperti ekstraksi gigi itu kan dilakukan anestesi lokal. Jadi tidak masalah, karena kemudian nanti kan Anda akan menggunakan tubing, atau paling tidak kalaupun dia dalam pengaruh anestesi lokal, itu tidak akan mempengaruhi proses pergerakan dari pulmonya, karena pulmonya tidak teranestesi ya, jadi dia tidak akan mengalami penurunan frekuensi respirasi karena kita tidak menggunakan anestesi umum. Gitu. Terima kasih banyak. Ya. Jadi kalau bisa menggunakan anestesi infiltratif lokal ya, lokal dan infiltratif itu lebih baik. Tapi kadang-kadang mungkin kita di kondisi itu kan nggak mungkin dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, itu kan obstruksi itu kan butuh segera. Nah, yang penting kita lakukan dengan segera dan diusahakan memang tidak menimbulkan rasa nyeri yang sangat. Yang cepat dan rata itu biasanya tidak terasa sakit. Sakitnya itu belakangan biasanya. Jadi kalau Anda kena pisau atau apa kan biasanya pertama kali nggak sakit, tahu-tahu terus nyeri. Jadi sama dengan hewan yang mengalami obstruksi itu biasanya memang lebih dibutuhkan bagaimana dia bisa inspirasi-ekspirasi dengan bebas. Gitu ya? Ya, baik. Ya. Monggo Tiara, sudah? Belum? Kalau tidak bisa di WA materinya atau teman yang lainnya presentasi, karena yang kita butuhkan